beberapa opsi atau langkah bagaimana gua men-treat si KPR gua ini. Ada yang pertama itu berarti opsi ketiga ya 400 jutanya semua all resources that I have gua langsung masukin masukin 400 juta. Tapi artinya my 3 opsi biar netizen yang menebak gua ambil opsi berapa. Jawabannya hanya ada di podcast Bicara. Wah. Halo, selamat datang di podcast Bicara Uang kali ini. Buat teman-teman yang sudah punya rumah atau sudah punya plan ingin beli rumah, ini pas banget nih. Kemarin ada yang udah kenal lah ya, Mas Rama Lesmana. Halo Mike, halo teman-teman sahabat Murai Aset. Ini top 2 viewers kita loh ini. Guest speaker dengan Masa sih? Iya, top 2. Luar biasa. Setelah Bu Linda, Anda. Waduh. Berarti orang lagi banyak gitu ya Iya. ngomongin tentang uang. BTW, gimana, udah banyak yang follow Instagram, sudah mulai OTW lah. OTW lah ya. Nah, mungkin habis ini teman-teman bisa follow aja Instagramnya. Instagramnya apa Mas Rama? @rama_les. Rama_les kan? Les. Ramales. Ramales. Nah, berarti suka share juga tuh story-story mengenai pengelolaan uang KPR ya? Iya, kebetulan yang paling terakhir, konten terakhir itu tentang KPR sih. Tapi sebelum KPR itu ada tentang pemilu juga sempat. Oke. Pokoknya yang ada hubungannya dengan matematika. Dengan matematika. Iya, suka kemudian bikin materi coba dinaikin dan ya thankfully tanggapannya luar biasa juga. Responnya luar biasa ya. Responnya. Maksud gua kemarin lihat lu bahas tentang KPR. Ini baru beli rumah atau sudah beli dari kapan? Untuk KPR sih mulainya di tahun 2019 sebelum COVID. Sebelum COVID Iya. udah beli rumah. 2019 Tapi KPR kan? KPR. Boleh tahu nggak DP-nya berapa waktu itu dan harga rumahnya berapa dihargainya? Dulu di tahun 2019 itu rumah harga di angka 540 jutaan. 540 juta. Di daerah Cibubur sana. Daerah Cibubur ya. Kemudian DP-nya itu 100 juta. DP 100 juta. Artinya berarti 440 jutanya minta bantuan bank untuk KPR. Nah, di bank itu kan waktu pas dia kan untuk KPR itu kan dia datang ya ngelihat Iya, survei. gitu kan. Itu kadang dihargainya lebih rendah dari 540 juta atau Itu gimana? udah hasil proses survei bank ke 540 lokasi. juta itu. Berarti Itu udah pakem lah harga. udah pakem gitu ya. Tinggal Mas Rama DP 100 juta lalu kemudian sisanya cicilannya. Iya, betul. Cicilannya itu berapa sih? Cicilannya karena kebetulan pakainya bank syariah gitu, kita bukan bunga sih, kalau konvensional bilangnya bunga atau interest ya. Kalau di bank syariah kita nyebutnya margin atau keuntungan. Keuntungan. Nah, Oke. Jadi cicilan 2 tahun pertama artinya 24 bulan pertama itu Oke. di angka 4,5 something. Kemudian naik di bulan 25 sampai bulan 180 di 5,7. 5,7% atau 5,7 juta. 5,7 juta. Oke. Berarti sekarang udah jalan tahun ke-5. Berarti udah selesai dong yang margin 2 tahun kemarin. Ya, udah selesai margin promonya sekarang yang 5,7 sampai selesai gitu. Sampai berapa tahun Mas Rama? Plannya di 180 bulan, 15 tahun. Berarti 15 tahun gitu ya. Iya. Berarti ini udah jalan tahun ke-5 lah ya, atau tahun ke-4. 4 jalan ke-5. Tahun ke-4, tahun ke-5, jalan ke-5. Iya. Berarti 53 bulan. 53 bulan. 53 Exactly. Ya. Oke. Ada rencana mau ngelunasin cepet? Sebetulnya ada proses, ada kegalauan nih, ada beberapa opsi atau langkah bagaimana gua men-treat si KPR gua ini. Ada yang pertama itu gua mau take over KPR. Artinya take over KPR itu kan pindah dari yang bank awal sampai ke bank yang baru gua tunjuk, itu take over KPR. Oh, jadi kan 2 tahun udah bunganya flat tuh. Bunga apa kalau di bank marginnya flat gitu kan. Flat. Lalu kemudian nanti naik di Naik di tahun bulan- ketiga iya. dan seterusnya. Itu pas tahun ketiga bisa pindah bank.
Minimal di kalau itu semua tergantung bank KPR lo ya, bank KPR masing-masing gitu. Cuman di KPR gua itu baru bisa dilunasi itu setelah tahun keempat. Oke, berarti ini udah tahun keempat udah lewat dan makanya ada opsi-opsi yang ada opsi lain untuk perlu gua pertimbangkan. Emang sehemat itu ya untuk dengan pindah ke bank lain? Ya, ada beberapa bank yang coba gua approach tanya untuk proses take overnya. Ada juga yang dari aplikasi, boleh nyebut namanya nggak ya? Boleh. Ada aplikasi namanya Ideal. Jadi aplikasi ini khusus untuk take over KPR. Nah, kita ngajuin, kita masukin data-data, harga rumah berapa, cicilan existing berapa. Nanti si apps ini merekomendasikan produk KPR yang baru atau nanti take overnya ke bank mana gitu. Setelah gua hitung-hitung itu ada 2 rekomendasi yang cukup menguntungkan bagi nasabah KPR, khususnya di KPR gua itu bisa cuan sampai 150 juta dan 130 juta sampai 150 juta gitu. Cuan itu berarti maksudnya dari selisih bunganya gitu ya? Selisih marginnya itu. Cuan dihitung kalau gue stay di bank yang sekarang berapa, dikurangi kalau gue pindah ke bank yang baru itu berapa. Terus gue cari selisihnya ya sekitar 130 sampai 150 juta. Berarti ibaratnya kayak berhemat banget gitu ya? Berhemat banget, bener-bener worth it to try lah untuk take over KPR. Oke, berarti sekarang udah pindah? Itu opsi yang misalnya opsi pertama. Gue ada ngumpulin beberapa opsi yang bisa gue lakukan untuk KPR gue ini. Itu yang pertama, take over KPR ya. Yang kedua itu karena di bank gue nggak ada feature atau sistem bahasa salesnya tuh BOM. Jadi bayar pokoknya dulu segede mungkin gitu. Nanti sisanya kita cicil. Nah itu nggak ada di bank gue. Makanya gue consider opsi yang kedua adalah cash ditambah KTA gitu. Jadi misalnya gue untuk pelunasan rumah ini gue butuh 400. Udah gue hitung semuanya, gue butuh 400 juta untuk dilunasin pelunasan ini. Regardless uang cicilan yang masuk gue itu udah nggak kehitung lah ya. Tapi kalau mau ngelunasin gue butuh 400. Artinya gue 200 juta pakai duit fresh money gue. Dan 200-nya lagi gue consider ambil dari KTA gitu. Jadi keuntungan opsi yang kedua itu surat-surat udah lu pegang, surat-surat rumah karena udah dianggap lunas. Betul. Tinggal tanggung jawab gua ke bank yang ngasih gua KTA. Yang namanya KTA kan kredit tanpa anggunan, tanpa jaminan. Jadi surat-surat rumah udah gua pegang. Regardless gua mau sekolahin lagi istilahnya ya terserah gua. Jadi terus juga keuntungan yang lainnya kalau gua pakai opsi 2 ini, gua tighten tenor gua. Yang di existing bank KPR gua harusnya 10 tahun lagi kan. Kalau di KTA berarti tinggal 5 tahun lagi. Jadi tighten my tenor gitu. Oh iya. Gitu. Jadi itu opsi yang kedua. Ada opsi lain lagi? Opsi terakhir ya cash keras. Lunasin. Biasanya kalau lunas lebih cepat ada bunganya lagi kan? Iya, nah, itu yang 400 juta itu udah tadi hitungan apa ya namanya penalti atau mereka nggak nyebut penalti, cuman ada rumus pelunasan dipercepat aja gitu. Berarti opsi ketiga ya 400 juta semua all resources that I have gue langsung masukin 400 juta. Tapi artinya my liquid asset turun drastis kan. Itu. Nah itu juga perlu dipertimbangkan tuh. Betul. Jadi gue dari 3 opsi itu mana yang lu pilih? Akhirnya setelah mempertimbangkan plus dan minusnya, gue pilih opsi yang kedua gitu. Opsi yang kedua artinya uang cash ditambah KTA. Berarti uang cash itu minjem dari bank kan? 400 juta, 200 juta punya my pribadi, fresh money. Gue jualin reksadana, gue jualin saham, gue jualin. Astagfirullahaladzim tuh di belakang. Banyak ya duitnya. Terus 200 jutanya lagi gue coba apply KTA sih. Dan mereka kasih, katanya gue bisa lunasin rumah. Banknya kasih tuh? Banknya kasih, karena gue sebagai nasabah payroll salah satu bank BUMN. Ada privilege untuk ngajuin KTA. Dan setelah gue cek, wah limitnya oke juga nih.
Cobalah buat bantu-bantu lunasin rumah. Sekalian tighten tenor tadi, sekalian cuannya bisa sampai 230 juta kalau pakai opsi 2 ini gitu. Cuannya bisa sampai 200 juta hematnya. Selisihnya gitu ya. Gitu. Wow. Berarti sekarang ibaratnya rumah berarti sudah, bahasa kasarnya sudah terima surat, berarti sudah lunas gitu ya. Berarti sekarang tinggal ngelunasin yang KTA tadi itu. Nah itu berarti dibagi lagi 4 tahun lagi apa 5 tahun lagi? Jadi untuk yang KTA ini secara de facto gue udah lunas dong, surat udah gue pegang gitu kan. Betul. Tapi secara de jure-nya gue harus melunasi cicilan yang ada di KTA gitu. KTA itu 5 tahun sih. Tenornya. Sama tenornya. Terus potong dari gaji karena kan bagian dari karyawan enggak atau malah gaji tetap masuk full, kemudian auto debit aja kayak gitu ya. Tuh. Kelebihannya lagi, cicilan existing gue yang di bank lama sama yang KTA ini ya lebih kecil sama yang KTA. Jadi gitu. monthly-nya gue juga bisa berhemat sekitar 1,2 juta lah. Lumayan. Wow. Ini tips and trick banget ya yang pengen punya rumah nanti ya, mulai dulu, yang penting 2 tahun kemudian nanti kalau udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun baru tergantung bank masing-masing. Tapi ini ada beberapa opsi yang ibaratnya ya bisa ambil dulu KTA, habis itu nanti tinggal cicilnya di KTA gitu. Betul. Tenornya juga lebih kecil gitu. Dan ternyata itu hitungannya gimana? Lu ada ngitung sendiri kalau yang pakai KTA? Iya, jadi atau lu ada rumus mungkin bapak profesor karena lu lulusan matematika kan, pasti jangan-jangan dia bikin rumus sama dengan berapa kuadrat gitu lah, kita nggak tahu. Iya, rumus dari semua opsi gue bikin rumusnya sendiri. Artinya gue bandingkan mana yang lebih cuan, opsi 1, opsi 2 atau opsi 3. Opsi 1 pun pilihannya banyak kan karena takeover KPR bisa dari bank A, bank B, bank C gitu. Lu ada hitungan? Ada hitungannya. Boleh di-share nggak ke sahabat Miraset? Siapa tahu. Bisa nanti DM aja Instagram, boleh nggak? Di Instagram aja, nanti ada konten di situ KPR, di highlightnya @ramales. Di situ udah lengkap hitungannya. Oke. Tuh dari mulai ada 4 bank yang gua hitung. Dan akhirnya untuk opsi yang pertama takeover gue pilih salah satu bank yang paling cuan lah gitu. Yang paling cuan di situ ya. Terus opsi 2, opsi 3 dan sampai pada akhirnya memilih opsi 2 tadi. Kenapa nggak opsi 3 gitu kan? Iya. Padahal ini saya tadi mau minta tolong teman-teman koin untuk Rama, siapa tahu ada yang ingin, ini bulan puasa kan, ada berkat. Rama bisa beli rumah cash gitu kan. Jadi siapa tahu dia mau nyumbang, nomor rekeningnya boleh dicatat. Boleh, nanti kita share di kolom komentar. Oh, kolom komentar ya. Jangan kita ya, dia yang nulis ya. Siapa tahu tiba-tiba ada transferan masuk kan 100 juta. Alhamdulillah gitu kan. Nah, gitu. Kayak gitu. Oke, berarti ada rencana untuk beli rumah lagi? Waduh. Siapa tahu satu udah selesai. Baru bisa gerak nih. Kan udah ketemu triknya nih. Oh gini triknya gitu kan. Punya rumah lebih hemat gitu. Belum ada sih. Belum ada rumah baru. Hotel mungkin? Hotel, apartemen gitu. Ini udah kayak monopoli. 4 rumah dulu baru beli hotel 1. Bener. Warna merah lagi ya. Warna merah. Itu berarti belum ada rencana ya? Belum ada rencana gitu. Kalau misalnya aset-aset lain? Aset lain ya paling di capital market aja gitu. Stok, reksadana, karena kan habis banget nih habis lunasin rumah gitu. Jadi mulai, kalau inget di sesi bicara uang gua yang lalu kan gua ada niatan nih 2024 1 miliar kan. Cuman gimana tuh? Masih jalan nggak? I change my direction of my goals gitu. Jadi di tengah jalan ini sebetulnya dari lapor SPT sih. Kalau lu Mike SPT itu kan ada perhitungan net worth ya. Betul. Ada aset dikurangi liabilities lo. Kenapa net worth gua kok minus gitu? Ternyata ya yang bikin minus sih KPR itu tadi. Itu makanya ya prioritas yang pertama ganti yang tadinya 1 miliar ya coba lunasin rumah dulu gitu. Mungkin 1 miliar tapi bentuk asetnya beda. Itu dia kan. Siapa tahu 1 miliar tapi 600, mungkin beli 2019 sekarang udah naik kan harganya. Apalagi Cibubur berkembang. Berarti kan mungkin 600 jutanya udah dalam bentuk rumah, 400 jutanya dalam bentuk cash nanti gitu kan. Kayak gitu. Nah, ada tips and trick nggak buat teman-teman mungkin sahabat Miraset yang mau beli rumah ya, atau yang sedang bingung nih, aduh KPR gue udah
gimana ya gitu. Ya untuk yang sudah sedang menjadi pejuang KPR itu pas selalu ada opsi take over KPR. Kenapa? Karena take over KPR itu selalu lebih cuan. Kenapa? Karena mereka kan bank itu nyari akuisisi ya. Dengan cara apa? Mencari nasabah baru ya dengan cara memberikan harga yang kompetitif. Ini merupakan salah satu produk bank juga ya yang sangat-sangat menguntungkan juga gitu untuk bank. Kemudian opsi take over KPR-nya jangan cuma satu bank, cari perbandingan dari banyak bank, kemudian hitung perbandingannya mana yang lebih cuan gitu. Nanti bisa dipilih dan bisa dipertimbangkan untuk take over KPR. Sebenarnya take over itu nggak susah-susah banget kok. Prosesnya itu dari bank ke bank, kita cuma tinggal ngajuin aplikasi aja. Kemudian tips and tricks selanjutnya adalah pastikan duit kita juga bisa bekerja untuk nambahin cash flow kita dengan cara ya berinvestasi, bisa beli reksadana, bisa beli stok atau saham yang memang rajin bagi dividen. Karena anyhow duit kita itu bisa bantuin kita juga buat bayar cicilan. Benar, ngurangin ya, itu jadi ringan banget itu. Betul. Si capital gain-nya itu tuh, dividennya apalagi ini lagi dividen lagi rame nih. Iya. Lagi dividen bang, lagi musim dividen dari emiten. Dari emiten bagus lagi perbankan semuanya gitu ya. Luar biasa. Terus Mas Rama, itu rumus-rumusnya bisa dibagi nggak nanti buat sahabat Miraset? Nanti aku DM di Instagram aja. Boleh ya. Bisa langsung cek di IG aku, udah ditulis semuanya lengkap gitu. Oke, berarti di @rama_les. Oke. Terus teman-temannya udah diajak KPR juga atau gimana? Teman-teman kemarin sih di DM rame juga ya, di DM. Dibalas nggak? Masih ada beberapa yang belum dibalas. Ya. Ada yang appreciate gitu. Gua harus ketemu lu bang, gua pengen belajar gitu. Ada juga yang nanyain kira-kira opsi mana, karena kemarin nggak gua kasih tahu jawabannya kan. Gua cuma ngasih 3 opsi biar netizen yang menebak gua ambil opsi berapa. Jawabannya hanya ada di podcast Bicara. Wah, spesial banget tuh kita tuh, eksklusif. Nah, tuh kan. Oke deh. Sip, Mas Rama terima kasih. Semoga lancar. Ya, sama-sama. Semua pembayaran KTA-nya. Amin. Semoga nanti sahabat Miraset di sini juga yang sedang berproses untuk punya aset rumah, ini bisa juga nanti bisa beli rumah kedua atau hopefully bisa beli rumah kedua, hotel 3-4 hotel 1 miliar jalan kan. Betul. Nanti dapat dana umum kesempatan monopoli. Oke, thank you Mas Rama. Ya, makasih sama-sama.